Pak Rektor, saya lihat ini pembangunannya sangat luar biasa di sisi kampus, pembangunan infrastruktur dan segala macam. Tapi dari sisi lokasi juga mungkin sudah padat. Kalau Pak Rektor punya semangat untuk membangun, mungkin strategi membangun ke depan apa yang mau dibangun lagi Pak Rektor? Untuk sekarang ini lokasi ini bisa menampung sampai 10.000 lebih. Nah, tantangan terbesar ke depan tuh ini berkaitan dengan perubahan yang sangat cepat. Yang tentu saja sulit dicapai itu, nah katakanlah perubahan kurikulum. Ya. Jadi yang disebut dengan era disruption, perubahan yang sangat cepat itu terutama di pasar kerja. Saya kira untuk persaingan ke depan tergantung dari diri kita. Untuk memenangkan ini itu juga tergantung dari kita. Semua kerja itu bisa kita masuk. Saya dengar juga beberapa bocoran itu Pak Rektor pernah ditawarkan menjadi masuk di dalam dunia politik, tetapi dengan konsisten mungkin Pak Rektor menolak untuk soal itu. Kenapa Pak Rektor fokus pada dunia pendidikan atau bagaimana Pak Rektor? Jadi saya tidak tertarik dengan dunia politik, tapi saya lebih tertarik pada dunia akademik, khususnya dalam dunia pendidikan. Hal menarik dari kampus ini dengan kampus yang lain apa yang membuat orang harus memilih di Universitas Muhammadiyah Kupang, Pak Rektor? Ya, visi kita kan multikulturalisme. Jadi kita ini pendidikan itu bersifat universal, tanpa sekat, tanpa batasan suku, agama, ras dan antar golongan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Dopong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya di podcast Matalain News menyapa kembali dengan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saat ini sangat istimewa bagi saya karena saya bertemu langsung dengan Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Orangnya sangat terbuka terhadap kami di podcast ini. Mungkin kita lihat dari beberapa perkembangan di dunia pendidikan, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Salah satu kampus yang punya progres yang sangat luar biasa dalam dunia pendidikan. Salah satu alumni adalah saya. Dalam proses pengamatan saya di beberapa dekade terakhir ini, salah satu kampus swasta yang punya pengembangan dan progres terhadap dunia pendidikan itu sangat maju adalah salah satunya adalah kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Tentunya dari perjalanan majunya sebuah dunia pendidikan, kampus itu tidak terlepas dari perannya seorang stakeholder dalam dunia pendidikan. Nah, saat ini kami hadir langsung bersama dengan Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Pak Prof. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Rektor, mohon izin dari perjalanan yang kami ikuti dalam proses pengembangan di dunia pendidikan ini, mungkin kita berbagi sedikit agar supaya ini menjadi motivasi bagi mahasiswa tentunya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, bahkan alumni yang merasa bangga dengan progres majunya kampus ini. Karena itu mungkin Pak Prof dalam perjalanan ini mungkin ada visi dan misi yang mungkin Pak Prof tekuni dalam membangun kampus Universitas Kupang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang saya hormati dan juga kami banggakan, saya Profesor Dr. Zainur Huda, MSI. Hari ini kami diwawancarai oleh Pak Fatur Dopong. Ini beliau adalah salah satu alumni dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya bangga terhadap beliau, komitmen dan konsistensi beliau dalam pengembangan karier juga untuk membangun, mencerdaskan masyarakat melalui media ini. Dan hari ini kami ingin berbagi pengalaman sedikit yang berkaitan dengan bagaimana cara kita bisa mengembangkan institusi ini dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara umum, kalau visi misi Universitas Muhammadiyah Kupang, saya kira itu adalah membangun masyarakat intelektual yang kita harapkan mereka menjadi tenaga yang terdidik, terlatih, dan profesional dalam berbagai bidang keilmuan sesuai dengan keahlian yang mereka geluti. Nah, visi misi kami secara pribadi tentu saja ketika menjadi seorang rektor, tentu kita berkeinginan agar apa yang kami pimpin ini menjadi maju dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan-pertumbuhan masyarakat dalam berbagai macam bidang. Dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga kultural. Jadi itu keinginan kita
saya bergerak di dunia pendidikan yang ingin sekali membangun sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur ini, dengan harapan dengan SDM yang baik tentu akan tercipta alumni kita atau tenaga sumber daya manusia kita yang memiliki inovasi dan kreativitas dalam membangun kesejahteraan hidup umat manusia secara keseluruhan, juga terutama bagi dirinya sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Pak Prof, mohon izin dalam fokus pada dunia pendidikan ini mungkin dibagi sedikit soal strategi dalam dunia pendidikan dan penelitian, Pak Prof. Ya, dalam strategi kita membangun Universitas Muhammadiyah ke depan melalui pendidikan, pertama kita akan terus mengembangkan program studi kita yang sudah ada, terutama peningkatan akreditasinya, kemudian juga yang kedua penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh para dosen dan juga mahasiswa melalui kerjasama dengan para dosen, atau dosen bekerja sama dengan masyarakat, dengan para mahasiswa melakukan kegiatan riset bersama atau melakukan pengabdian bersama sebagaimana yang sudah dijalankan sekarang ini. Tapi kalau soal kampus, Pak Prof, kalau dilihat dari sekarang itu mungkin makin banyak kampus-kampus yang persaingannya juga sangat luar biasa, Pak Prof. Selain dari kampus negeri yang ada di Nusa Tenggara Timur, juga ada kampus-kampus swasta yang punya persaingan yang sangat luar biasa. Betul. Mungkin salah satu branding yang diangkat dari kampus ini mungkin dibocorkan sedikit, Pak Prof. Branding kampus soal prestasi mahasiswanya. Oke, jadi saya kira selama ini alhamdulillah ya, secara umum kualifikasi dosen kita sekarang tahun 2026 insya Allah itu seluruh dosen kita di Universitas Muhammadiyah Kupang yang kurang lebih 146 orang, kita akan memiliki 34-35% dosen berkualifikasi doktor. Yang kedua, tentu saja mereka memiliki kompetensi yang luar biasa dalam berbagai bidang keilmuan yang digeluti. Nah, ini tentu akan ditularkan kepada para mahasiswa, dan alhamdulillah mahasiswa kami berprestasi yang luar biasa di bidang olahraga maupun di bidang seni dan budaya. Nah, di bidang olahraga ada mahasiswa kami yang bisa menembus pada kejuaraan dunia di Uzbekistan maupun kejuaraan dunia di Doha, Qatar, di Qatar. Jadi ini yang catatan prestasi. Kemudian juga di SEA Games ya. Tuh. Dan juga prestasi dalam bidang keolahragaan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya kira itu prestasi-prestasi. Tapi prestasi akademik juga saya kira banyak yang mencatat yang luar biasa, dan alumni kita juga tersebar di berbagai macam institusi baik negeri maupun swasta di seluruh Nusa Tenggara Timur, maupun ada yang bekerja di seluruh wilayah di Indonesia. Mohon izin Pak Rektor, ini bagi saya sangat luar biasa karena kampus swasta yang tidak memiliki jurusan tertentu berkaitan dengan basicnya mahasiswa, tapi mampu mengakomodir potensi-potensi atau talenta-talenta yang dimiliki oleh mahasiswa yang punya talenta tertentu berkaitan dengan bola dan lain-lain. Mungkin Pak Rektor, mungkin kita merujuk pada soal pembangunan ini. Pak Rektor, saya lihat ini pembangunannya sangat luar biasa di sisi kampus, pembangunan infrastrukturnya segala macam. Tapi dari sisi lokasi juga mungkinan besar mungkin sudah padat. Kalau Pak Rektor punya semangat untuk membangun, mungkin strategi membangun ke depan apa yang mau dibangun lagi Pak Rektor? Untuk sekarang ini lokasi ini bisa menampung sampai 10.000 lebih, bahkan sampai dengan 13.000 sampai 15.000 masih bisa nampung jumlah mahasiswa. Sekarang ini mahasiswa kita masih sekitar 8.500-an orang itu yang aktif, dan yang non aktifnya banyak juga. Saya kira masih bisa, dan untuk ke depan memang kita sudah menyiapkan lahan kita di berbagai tempat yang tentu saja jika mahasiswanya terus tumbuh dan berkembang, kita akan membuat lagi gedung-gedung atau akan membangun gedung-gedung atau fasilitas pendidikan untuk perkuliahan mahasiswa. Jadi sudah ada ya. Kemudian dan itu ke depan kita juga akan terus membuka prodi baru yang relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan ketenaga kerjaan di masa-masa yang akan datang. Pak Rektor, mohon izin untuk kampus, tantangan terbesar kalau dilihat dari sisi tantangan ke depan ini yang paling menonjol apa Pak Rektor, kalau yang akan dihadapi oleh kampus Universitas Muhammadiyah Kupang? Nah, tantangan terbesar ke depan itu ini berkaitan dengan perubahan yang sangat cepat, yang tentu saja sulit dicapai itu. Nah, katakanlah perubahan kurikulum, ya. Jadi yang disebut dengan era disruption, perubahan yang sangat cepat itu terutama di pasar kerja. Di
Jadi terkadang pasar kerja kita itu menuntut tenaga kerja yang seperti ini, baik kualifikasi maupun kompetensi alumni kita. Ternyata kita belum punya itu. Ya, betul. Dan itu terus bergerak. Nah, ini membutuhkan pikiran-pikiran yang cerdas dari kita agar bagaimana cara kita mengantisipasi. Ya. Artinya, meskipun prodi kita yang tetap seperti ini, tapi kita perlu isi dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang memungkinkan mahasiswa atau alumni kita itu bisa bersaing di pasar kerja, ya, atau bersaing di dunia kerja yang mereka akan tempati. Itu. Jadi memang ini, saya kira ini bukan hanya kita, tapi saya kira juga banyak perguruan tinggi lain yang kita memprediksi bahwa kurikulum sekian tahun, tapi tiba-tiba ada perubahan begitu cepat. Belum habis ini ya datang lagi yang baru. Jadi itulah ternyata kemampuan perguruan tinggi itu ya, terutama kami ya, terkadang sulit untuk mengantisipasi secara cepat. Tapi bagaimanapun kita harus lakukan perubahan-perubahan dan adaptasi yang luar biasa agar kita mampu ya bersaing dalam pasar kerja, terutama alumni-alumni kita ini bisa terekrut dan bisa bekerja dimanapun yang mereka inginkan. Itu seperti itu, Pak. Ada tidak rencana untuk meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghadapi pada 5 tahun 10 tahun mendatang, Pak Revo? Oh iya, saya kira yang pertama itu adalah kualifikasi. Kualifikasi itu kan jenjang S1, S2 dan seterusnya, bahkan S3. Tapi kalau hanya S1 saja kan harus ada semacam kompetensi lain selain ijazah. Ya, contoh misalnya Pak Fatur sendiri kan bukan dari prodi jurnalistik, tapi kok bisa seperti ini? Ini artinya kompetensi lain dari prodi. Jadi para mahasiswa itu dari sekarang, skill, seperti kemarin yang ada kegiatan pelatihan jurnalistik. Jadi kita dorong semua orang itu punya kans. Jadi jangan pernah berpikir saya ini lulusan PAI. Lulusan PAI saja ada yang pengusaha kaya. Orang terkadang tidak ada relevan, tidak ada linear antara entrepreneurship dengan prodi. Itu banyak di Republik ini, bahkan seluruh dunia seperti itu. Nah, oleh karena itu mahasiswa itu ketika kuliah dia harus memiliki berbagai kompetensi. Jangan hanya fokus pada kuliah untuk prodi itu saja, tapi kompetensi lain. Contoh IT sekarang. Jadi dunia digitalisasi itu dunia yang berhubungan dengan teknologi dan informatika. Yang kedua, bahasa. Jadi kalau orang menguasai informatika tambah bahasa, saya kira dia bisa bekerja di berbagai macam dunia, terutama kerja di luar negeri itu membutuhkan keterampilan bahasa Inggris, keterampilan bahasa Jerman, bahasa Arab. Ya katakanlah, misalnya negara Timur, ada pula negara Timur Tengah itu menggunakan bahasa Arab. Nah mahasiswa kita itu harus belajar juga bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin, kemudian Spanyol, kemudian Rusia dan segala macam ya. Jadi dengan bahasa katakanlah misalnya Jepang, saya punya dulu ada anak-anak yang pernah tinggal dengan kita. Jadi selepas STM ada pembukaan tenaga kerja ke Jepang, bekerja di perusahaan baja di Jepang. Nah, bagaimana caranya supaya bisa ke sana? Nah, ada BLK memberikan pelatihan untuk tidak sekedar untuk mereka keterampilan bekerja di teknologi baja, tapi kursus bahasa Jepang. Sekitar 3 bulan mereka menguasai, baru mereka dikirim dan dibayar mahal gajinya di sana. Jadi bahasa itu adalah yang sangat penting di samping penguasaan keterampilan lain, apalagi didukung dengan kualifikasi keilmuan yang bagus. Nah, oleh karena itu para alumni kita tuh harus berusaha, jangan hanya berpikir pada bidang saya prodi ini terus saya jadi, enggak. Contoh saja orang jadi presiden. Orang berpikir dunia politik itu kan harus dari ilmu politik, enggak ada linearnya. Ya, justru di Indonesia misalnya presiden kita kan banyak orang yang bergelar insinyur kan. Insinyurnya misalnya Insinyur Soekarno, Insinyur Habibie, Insinyur Joko Widodo. Ini kan orang berpikir ini jagonya orang politik, ternyata enggak, bukan profesor politik. Nah, jadi termasuk di dalam dunia kuliner. Orang pikir usaha kuliner itu harus orang dari tata boga, ternyata enggak. Itu bisa keterampilan yang kita bisa geluti dari sekarang. Jadi misalnya dilatih dari kecil dengan bagaimana menjual es, menjual kue dari yang kecil. Jadi entrepreneurship itu bukan langsung dengan modalnya miliaran atau ratusan, dimulai. Jadi kalau saya lihat kalau mau maju caranya begitu. Tidak ada orang yang berusaha langsung dengan modal yang
sebesar-besarnya enggak. Harus perlahan. Bahkan orang jatuh bangun, bangkrut sampai 2-3 kali baru bisa maju. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang langsung dengan itu langsung berkembang. Tapi ada orang yang setelah usaha jatuh, tapi dia tidak kapok, usaha lagi jatuh. Yang ketiga baru jalan terus dan jadi hebat. Jadi ternyata manusia ini tidak hanya kemampuan sumber daya manusia atau kompetensi, tapi satu mental, keberanian. Keberanian untuk tidak takut, untuk berbuat yang katakanlah tidak takut kalah bersaing, tidak takut rugi atau tidak takut maju, harus punya keberanian untuk lakukan hal seperti itu. Ya, jadi saya kira ke depan hidup yang baik itu milik semua orang. Ya. Itu hak semua mahasiswa kita, alumni kita itu punya hak hidup yang semuanya layak. Tapi caranya bagaimana untuk memperoleh itu? Nah itu harus tidak hanya sekedar dia, oh saya kuliah, prodi saya ini dan saya ingin, tapi ada tambahan-tambahan tadi yang disebut dengan kompetensi lain selain ijazahnya, yang berkualifikasi gelar A, B, dan C. Dan itu saya kira ke depan itu yang paling penting untuk bersaing kerja itu adalah keterampilan lain atau kompetensi lain selain prodinya itu bahasa. Dan dari berbagai macam bahasa ini, terutama bahasa asing, Inggris, ya Mandarin, Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, dan macam-macam. Karena sekarang pasar kerja kita akan banyak ke luar negeri. Lalu yang kedua, keterampilan IT. Teknologi informasi dan komunikasi ini. Wah, saya kira anak-anak kita ini, zaman modern ini apalagi, ya beda dengan saya ketika waktu dulu. Apa sih yang kita harapkan? Tapi ternyata perlahan-lahan kita bilang. Tapi anak-anak sekarang dari kecil, dari lahir, bahkan usia sekian dia sudah mengetahui itu. Dan saya kira tinggal dipacu, dilatih lagi, bahkan mereka sekolah, tambah lagi pengetahuan formalnya tentang informatika ini, lalu dengan belajar dari dengan cara-caranya dari temannya atau dengan instrukturnya, sehingga bisa mendorong punya kualifikasi dan kompetensi yang bagus dan bisa bersaing kerja. Saya kira untuk persaingan ke depan tergantung dari diri kita. Untuk memenangkan ini, itu juga tergantung dari kita. Semua kerja itu bisa kita masuk. Itu. Apalagi kerja di luar negeri. Yang saya sebut tadi itu IT, ya informatikanya harus kita kuasai. Dan itu tidak perlu kuliah di informatika, tapi itu bisa belajar kursus di luar. Yang berikut bahasa. Dengan itu insya Allah kita bisa bersaing, apakah kerja di negara-negara Timur Tengah maupun negara-negara di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik atau seluruh dunia. Itu yang harus kita lakukan ke depan ini. Oke Pak Rektor, Pak Prof, saya lihat ada menarik sedikit soal konsisten ini. Saya dengar juga beberapa bocoran itu Pak Rektor pernah ditawarkan menjadi masuk di dalam dunia politik, tetapi dengan konsisten mungkin Pak Rektor menolak untuk soal itu. Kenapa Pak Rektor fokus pada dunia pendidikan atau bagaimana Pak Rektor? Iya, jadi saya kalau ilmunya saya doktornya ilmu sosial dan ilmu politik. Saya mengajar politik itu hampir 30 tahun lebih. Saya pahami betul. Tapi hanya batasan saya di pengajar. Untuk ke praktis, saya tidak berbakat. Jadi kemampuan saya atau keinginan saya, visi misi saya itu saya kepingin jadi guru. Saya ingin jadi guru saja, saya ingin mentransferkan kemampuan ilmu pengetahuan saya peroleh kepada para mahasiswa saya, kepada murid-murid saya, agar mereka tuh bisa lebih baik ya untuk masa depannya, terutama bisa lebih baik dari saya. Yaitu, jadi saya tidak tertarik dengan dunia politik, tapi saya lebih tertarik pada dunia akademik, khususnya dalam dunia pendidikan. Dan itu saya geluti betul, alhamdulillah sekarang bisa jadi guru besar di dalam bidang sosiologi. Jadi saya berkecimpung di dunia pendidikan dan saya akan fokus sampai saya pensiun di dunia pendidikan. Luar biasa. Ya, seperti itu. Dan terutama ya sebagai rektor saya ingin membangun institusi lembaga yang bernama Universitas Muhammadiyah Kupang ini ke depan makin harus lebih maju dan lebih tumbuh dan berkembang agar bisa ya alumninya makin lebih hebat lagi, bisa bersaing secara wajar, secara hebat di luar untuk menggapai pasar kerja atau dunia kerja sesuai dengan cita-cita mereka ketika mereka masih kecil dan datang kuliah di sini dan sampai alumni. Pak Rektor, ini pertanyaan terakhir mungkin dalam pertemuan kita. Hal menarik dari kampus ini dengan kampus yang lain apa yang membuat orang harus memilih di Universitas Muhammadiyah Kupang, Pak Rektor? Ya, visi kita kan multikulturalisme. Jadi kita ini pendidikan itu diselenggarakan dengan pendidikan itu bersifat universal, tanpa sekat.
tanpa batasan ya suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, kita menyelenggarakan seperti itu dan kita sangat menghargai akan keberagaman dan perbedaan dari berbagai latar belakang agama, etnik, ras, sosial budaya, dan latar belakang kultural lainnya. Jadi itu yang kita pentingkan adalah siapapun yang ingin kuliah di sini atau yang ingin bersekolah di Universitas Muhammadiyah Kupang, kita memfasilitasi ya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan sampai dia meraih gelar sarjana maupun magister di sini. Itu tujuan kita dan semua masyarakat punya hak. Jadi pendidikan itu kan hak orang. Ya hak asasi setiap warga negara yang ingin mengenyam dunia pendidikan. Dan itu tidak ada batasannya untuk kita. Silakan dia datang untuk kuliah, kita hargai ya dengan prosedur dan tata cara akademik ya. Kita didik dia dan seterusnya pada saatnya nanti setelah dia alumni ya kita dan alhamdulillah selama ini ya alumni kami dari seluruh agama di Universitas Muhammadiyah Kupang ini kan sangat beragam banget ya Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi oleh karena itu ya saya mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur maupun di Indonesia, kami sangat welcome kepada seluruh masyarakat, orang tua, sahabat, saudara yang ingin mengirimkan atau mengutuskan anaknya untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang. Kami menerima dengan tangan terbuka dan kami akan mendidik ya sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi perguruan tinggi kami untuk kebaikan semua masyarakat, peningkatan sumber daya manusia bagi peserta didiknya, generasi muda kita, agar mereka ini bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera, berdaya saing tinggi untuk memajukan peradaban dirinya, keluarga dan masyarakat Indonesia, terutama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi kokoh dan kuat, di mana Indonesia merupakan rumah besar bagi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang sosial budaya yang berideologikan Pancasila. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Penjelasannya memang luar biasa dan sangat padat penjelasannya ini. Memang kalau kita hadapi dengan Prof itu beda ya. Luar biasa Pak Prof. Bersama dengan saya merasa terharu dengan apa yang disampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa baru. Mungkin ini momentum mempas bagi mahasiswa baru yang saat ini menjalani pendidikan, menempuh pada pendidikan tinggi. Kalau memilih pun melihat kampus-kampus yang dinilai terbaik dari kampus itu. Mungkin Pak Prof di akhir daripada pertemuan ini di closing statement mungkin di Universitas Muhammadiyah Kupang dalam liputan kami itu Universitas Muhammadiyah Kupang merupakan kampus yang ditetapkan sebagai kampus terbaik ketiga di universitas negeri ataupun swasta yang menurut UNRAK tahun 2025. Mana tanggapan Pak Rektor? Ya, pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang, atas anugerah yang diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Kupang. Ini kami tidak pernah menduga, tapi inilah prestasi yang diraih ini merupakan kerja keras, kerjasama dari semua stakeholder, mulai dari level rektor, rektorat sampai ke jajaran prodi, ya wakil rektor dan seluruhnya, juga badan pembina harian Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi ini merupakan kerjasama tim yang besar. Sukses ini merupakan sukses bersama dan juga dukungan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap eksistensi Universitas Muhammadiyah Kupang yang turut berkiprah untuk membangun Nusa Tenggara Timur melalui bidang pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi kami sangat menghargai apresiasi dari lembaga-lembaga yang memberikan kami dengan peringkat ketiga di Nusa Tenggara Timur. Ini suatu kebanggaan, tapi juga merupakan tantangan terbesar bagi saya sebagai rektor untuk menata kembali kehidupan kampus ini di masa-masa yang akan datang agar lebih baik dari sekarang. Saya juga kadang-kadang saya merasa kita belum semaju yang diharapkan, tapi kita terus berjuang, baik dalam peningkatan sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung agar semua mahasiswa yang kuliah di sini merasa aman, nyaman, tentram, dan mahasiswa merasa kampus ini seperti rumah dan keluarga besarnya sendiri di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi kampus adalah rumah besar bersama, keluarga besar bersama bagi seluruh masyarakat yang mengirimkan anak-anaknya, mengutuskan anak-anaknya untuk kuliah di sini. Jadi menjadi rumah bersama. Dan kami berjanji kami akan mendidik, mendorong mereka untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, juga keterampilan-keterampilan lain sebagai penunjang dalam rangka untuk mereka bisa maju dan berkembang, memajukan peradaban keluarga, masyarakat dan bangsa, juga kesejahteraan hidup
bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prof, luar biasa. Di ini saya tidak bosan-bosannya menyampaikan hal luar biasa. Pak Hector. Ini luar biasa sekali. Saya tetap dukung di channel kami di Mata Lain News Podcast yang sangat luar biasa bertemu dengan Pak Prof di media kami. Mungkin satu kata terakhir, satu kata saja buat Mata Lain News, media Mata Lain News. Oke, saya Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Prof. Dr. Zainur Hula, MSc, mengucapkan selamat dan sukses ya kepada Mata Lain News yang sangat besar kontribusinya bagi pencerahan, ya, bagi pencerahan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia melalui pemberitaan dan penyampaian informasi yang berkualitas dan sangat netral serta objektivitas dan kritis. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.